Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih berdiskusi soal kemudian ada 16 orang yang rencananya akan diperiksa pada Jumat pekan ini terkait dengan peran atau talent dalam rumah produksi film porno begitu. Kita masih berdiskusi dengan Prof. Adrianus dan juga ada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saya ke Pak Kabid dulu. Pak Kabid, ini kan Jumat ini akan ada 16 orang talent yang kemudian dimintai keterangan begitu. Statusnya sejauh ini sebagai saksi, apakah ada kemungkinan penambahan tersangka di luar 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka perannya di balik layar? Ya, tentunya kami melihat pada konstruksi perundang-undangan yang mengatur ya, dalam hal ini penerapan undang-undang oleh penyidik, ada 2 undang-undang yang kita terapkan. Pertama adalah Undang-Undang ITE, yang kedua adalah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu tentang pornografi. Hmm. Dalam hal ini tentu kita bisa melihat konstruksinya pada penerapan pasal memproduksi, memperbanyak ya, mentransmisikan, kemudian mendistribusikan, kemudian juga memberikan jasa pada undang-undang pornografi. Tentu ini menjadi bagian untuk konstruksi pasal yang akan diterapkan. Kemudian terkait dengan saksi-saksi lainnya, apakah ada berkembang tersangka lainnya? Tentu kita akan melihat pada analisis alat bukti yang didapat oleh penyidik dan tadi sekali lagi kami sampaikan secara simultan sinambungan ini kan proses penyidikan masih berlangsung. Tentu kita tidak bisa berandai, biarkan nanti alat bukti yang menjadi bekerja ya untuk membuktikan ini dan penyidik dan kemudian kita tunggu hasil dari penyidik, Mbak. Oke, itu artinya tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka ya Pak Kabid ya? Betul, mendasari pada alat bukti. Oke, Pak Kabid, untuk 5 orang tersangka ini jeratan hukumnya seperti apa? Apakah dengan undang-undang pornografi saja cukup, tapi juga bisa dikembangkan? Ini apakah ada tindak pidana perdagangan orang di situ, kemudian ada narkotika, bahkan TPPU di sana? Ya, tentunya mekanisme dalam proses standar operating prosedur penyidik kita akan melakukan ya penyidikan-penyidikan yang sifatnya mendasari pada alat bukti. Kemudian terkait dengan apakah kemungkinan pasal-pasal lain akan diterapkan, biarkan nanti alat bukti yang berbicara terkait dengan TPPU. Tentu kejahatan ini tadi sudah disampaikan, ada hasil yang dihasilkan yaitu senilai uang finansial aja sekitar 500 juta dan kemudian ada aset ya dengan kendaraan roda 4, roda 2, elektronik lainnya. Ya, tentu ini akan berbunyi sebagai suatu hasil kejahatan dan tidak menutup kita akan lakukan TPPU. Terkait dengan TPPO tentu nanti alat bukti yang kita bisa lakukan analisis nanti tentunya dari penyidik sebagai pejabat teknis yang akan bisa memberikan konteks penjelasan ini. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan, dijerat tidak hanya soal kasus pornografinya saja, namun juga kemudian bisa TPPU, tadi Pak Kabid menyebut ada juga TPPO, bisa saja kemungkinan di sana. Nah, saya ke Prof. Adrianus. Prof, ini kan kalau kita lihat gitu ya, di luar, bukan di Indonesia pastinya ya, hal-hal semacam ini sudah menjadi industri, kemudian industri yang bisa dikatakan menjanjikan. Apakah ini juga menjadi contoh bagi mereka ini, oknum-oknum ini yang kemudian membawanya ini ke Indonesia dan bagaimana bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Soal mencontoh itu pasti ya, apalagi dalam dunia yang tanpa batas ini ya dengan masuk ke dalam Google atau internet saja itu lalu hal itu dapat dengan mudah dicontoh. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada beda dengan kita karena kita masih punya beberapa undang-undang yang cukup keras ya. Menarik ini tadi Pak Truno tidak memakai KUHP ya, karena KUHP kan hanya mengatur soal kesusilaannya gitu. Iya. Karena pada konteks undang-undang pornografi itu sudah bicara soal eksploitasi ya kalau nggak salah ya, sudah diperjualbelikan, sudah didagangkan, itu kan berarti sudah dieksploitasi itu gitu ya. Artinya kita sendiri sudah melihat bahwa ini nggak lagi ini bukan soal sosial lagi nih, ini udah soal bisnis nih gitu ya. Nah, masalahnya adalah bahwa kan banyak situasi kejahatan atau penyimpangan itu dimulai dari fenomena begitu, fenomena yang pelan-pelan diterima sebagai sesuatu yang oke secara bisnis, lama-lama masuk sebagai fenomena sosial yang disepakati, lama-lama kemudian mulai merasuk kepada para pembuat hukum dan pembuat hukum berubah untuk kemudian mengaksep ya atau menerima sesuatu yang terlarang menjadi benar. Semua begitu ya. Dan kalau kemudian proses ini kemudian juga akan terjadi, maka kita bisa ramalkan bahwa yang hari ini terlarang melalui undang-undang KUHP, ITE dan juga undang-undang pornografi, lama-lama akan pelan-pelan akan direvisi itu, akan diamandemen ya. Kemudian lalu mulai
mulai ada semacam pelonggaran ya dalam bentuk misalnya kalau sudah berusia 21 tahun misalnya ya dan kemudian ada konsen dari keluarga maka dia boleh masuk dalam bisnis pornografi dan setiap saat dia bisa in out ya bisa keluar lagi kalau dia memang merasa mendapatkan semacam perlakuan yang tidak menyenangkan dari para pelaku bisnis tersebut ya. Nah, artinya ini menjadi satu bisnis yang tak bedanya dengan bisnis yang lain gitu ya. Dengan menyampaikan soal moral, soal susila dan seterusnya. Nah, sekali lagi perlu semacam kesiapan dari semua elemen bangsa terkait dengan situasi itu. Nah, kalau memang kita tidak siap atau belum siap ya tadi kita main saja dengan pendekatan normatif seperti yang dilakukan oleh kepolisian dan kita dukung kepolisian. Demikian. Oke, berarti ada regulasi yang kemudian harus bisa dikatakan direvisi gitu. Melihat adaptasi sekarang sangat cepat begitu ya. Jangan sampai kemudian tidak hanya darurat judi online saja, tapi juga jangan sampai darurat pornografi. Nah, Pak Kabit, ini kan bisa dikatakan sindikat. Apakah ada kemungkinan juga ini juga terlibat ada sindikat internasional di dalamnya? Ya, tentu Mbak Disti, kita tidak bisa berandai-andai. Tentu kita akan memberikan suatu perkembangan proses penyidikan ini dengan konteks alat bukti yang ada, namun tidak menutup kita terus melakukan penyelidikan dalam proses penyidikan ini terkait dengan apakah ini bagian daripada jaringan-jaringan internasional, ataukah juga untuk maksud dan tujuannya marketingnya ke dunia internasional. Ya tentu ini tidak menutup karena dunia siber kan borderless ya, tidak bisa berbatas waktu, tidak berbatas jarak apapun, semua real time, semua bergerak dengan cepat dinamikanya, dan tentu ini akan kami lakukan proses penyelidikan pada ranahnya ini tentu di penyidik ataupun pejabat teknis, Mbak Disti. Oke, nah ini kan kita juga bisa melihat ya, ada beberapa tersebar cuplikan video namun bisa dikatakan dalam fase yang masih wajar begitu ya, tidak porno begitu. Apakah kemudian ini menjadi kamuflase dari para pelaku ini juga untuk mencari keuntungan? Ya tentunya ini nanti pakar ya, termasuk Prof. Adrianus, kemudian sosiolog, mungkin juga psikologi forensik ya, atau apsifor juga bisa melihat, nanti kita akan libatkan. Artinya begini, tingkat selebritas ini yang direkrut ataupun orang-orang yang terlibat di sini, ini tentu memiliki tadi Prof juga bilang apakah motif ekonomi menjadi bagian di sini, motifnya ekonomi tentunya. Tapi terkait apakah ini juga dalam rangka meningkatkan engagement ya atau meningkatkan popularitasnya, lain-lain, tentu ini melalui mekanisme secara pakar nanti kita libatkan, dan tentunya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama dan juga menghimbau tadi kepada masyarakat agar bijak, tentunya mengawasi lingkungan keluarganya dan menjadi bagian perhatian kita bersama, Mbak Risti. Oke, Prof, ini menarik. Tadi Pak Kabit bilang memang betul ada yang memang selebgram begitu. Kenapa memilih selebgram? Padahal bisa banget dan gampang sekali untuk terdetek. Ada tersebar cuplikan videonya yang bisa dikatakan tidak pornografi begitu. Apakah ini juga merupakan strategi mereka? Ya mestinya begitu ya, tapi boleh nggak saya sedikit pindah switch ya, karena saya tidak menguasai soal itu. Yakni soal mereka yang menjadi tadi pelanggan, ya, menjadi follower. Nah ini apakah kemudian akan terimplikasi dengan konteks pelanggaran pidana, atau semata-mata ini sebagai suatu bentuk perbuatan orang dewasa, ya? Jadi apakah kita hanya melihat mereka sebagai satu bentuk kegiatan kontraktual ya antara saya dengan si pemilik web yang kemudian saya berlangganan gitu ya, sesimpel itu, atau apakah saya kemudian ya juga dikenakan sebagai tadi pasal-pasal pidana? Ini menarik karena di pihak lain juga kalau misalnya dalam hal ini lalu saya kira akan cepat atau lambat akan kemudian lalu mulai beredar tuh nama-nama orang yang menjadi member gitu ya. Hati-hati dengan banyak ya, Prof, itu 10.000. Iya, ITE. Jadi saya kira ini juga menjadi suatu pembelajaran sejauh mana kita disiplin ya dalam rangka jatuh pihak memberantas satu kejahatan, tapi juga di pihak lain tidak kemudian lalu melakukan dengan cara melanggar hukum, gitu ya. Karena bagaimana itu satu perbuatan yang sebetulnya perbuatan kontraktual yang tentu saja perlu dilindungi juga dalam konteks regulasinya. Demikian.
Oke, itu juga yang kemudian menjadi pertanyaan saya juga ke Pak Kabit. Pak Kabit, ini kan tadi kita sudah bilang oke, yang di balik layar sudah tersangka, jeratannya pornografi. Kemudian untuk yang di depan layarnya, talentnya baru akan diperiksa besok. Nah, bagaimana dengan yang kemudian menjadi pelanggan? Ada 10.000, apa juga bisa dijerat? Ya, tentunya nanti dari penyidik ya sebagai pejabat teknis. Namun kami melihat lagi di sini dalam peristiwa ini kita perlu melihat secara komprehensif yaitu ke hulu. Ya, tadi kami sampaikan makanya bijak dengan media sosial dan juga melihat daripada perkembangan teknologi. Terkait dengan ini tentu kami juga mohon adanya kesadaran kita bersama dalam ya tentunya ini di luar daripada hukum atau peraturan secara positif negara juga terkait dengan asusila kan terkait dengan norma-norma dan juga terkait dengan ajaran agama. Nah, namun demikian kami dari penyidik akan mendalami terlihat dari 10 pelanggan, 10.000, mohon maaf 10.000 pelanggan dan viewer ini apakah pada konteks alat bukti yang sudah didapati ini merupakan bagian daripada suatu perbuatan pidana. Namun acuannya tetap dalam undang-undang kan mengatur suatu perbuatan pidana ini adalah ada suatu aturan undang-undangnya. Tentu nanti kita akan melakukan kajian melalui penyidik. Begitu Mbak Disti. Oke, nah ini kan kita juga bisa melihat segampang itulah ya, kita ketik keywordnya apa, kemudian muncullah langsung di situ. Walaupun memang ada beberapa tahapan tadi kata Prof. Adrianus. Nah, pengawasannya sejauh ini seperti apa? Jangan sampai kemudian yang sudah diblokir situsnya berganti nama saja. Ya, kita harus melihat secara komprehensif. Tentu terkait dengan peristiwa ini menjadi suatu fenomena. Ya, tentu ini harus dilakukan langkah-langkah secara helix ya, atau ada di sini kita bisa melihat ada pentahelix, hexahelix. Ini perlu keseluruhan secara menyeluruh agar ini tidak menjadi suatu perkembangan yang terabaikan. Artinya sudah menjadi perhatian publik, maka tentunya di sini perlu adanya langkah-langkah secara tadi saya sampaikan ke hulu ya. Bagaimana meningkatkan kesadaran komunitas atau masyarakat secara umum, tentu ada dari akademisi, kemudian juga dari pemerintah, termasuk dari penegak hukum kami, dan tidak menutup juga perkembangannya adalah media untuk publikasi ini agar juga ramah dan bijak dalam memberikan publikasi khususnya terkait dengan asusila, dan tentunya ini bermaksud adalah untuk memberikan edukasi dan juga penegakan hukum yang memiliki deteran efek, tidak justru mensosialisasikan sesuatu yang tidak tahu, orang menjadi tahu ataupun anak-anak kita tidak tahu jadi tahu dan kemudian mencari tahu. Nah, ini yang harus kita lakukan langkahnya Mbak Adisti. Oke, ramah dan juga bijak dalam bermedia sosial itu kata kuncinya. Prof, terakhir soal pengawasan ini kan ya kalau memang yang menjadi apa ya bisa dikatakan pelanggannya memang betul-betul dewasa ya bagaimana gitu kan dia secara sadar dan bisa dikatakan ya secara sadar secara dewasa begitu. Nah, bagaimana ini pengawasannya kalau ditakutkan ini yang kemudian mengakses adalah pelajar, anak-anak di bawah umur segitu gampangnya. Bagaimana pengawasan dari pemerintah khususnya tidak hanya dari kepolisian? Ya tadi saya mengutip kata-kata Pak Trunop soal hulu. Ya, kebetulan polisi kan mainnya di hilir nih, ya. Nah, dengan di hulu ini, ya, apakah bagaimana kata undang-undang dan juga bagaimana kata pemerintah sebagai yang mengawasi portal-portal tersebut, gitu ya. Jangan lalu kemudian ada banyak perkecualian kemudahan pada tingkat hulu yang lalu kemudian membuat teman-teman yang ada di hilir ini pontang-panting nih, gitu ya. Nah, maka kalau kita memang punya satu semangat untuk tidak memberikan ruang kepada kegiatan seperti ini, maka itu seyogyanya konsisten dari hulu sampai hilir. Nah, juga perhatikan bahwa pada setiap fase ini permasalahannya beda-beda, ya. Pada fase hulu misalnya itu yang namanya batas negara itu nggak ada lagi tuh, ya. Yang ada adalah negara internet gitu ya, yang lalu punya cara berpikirnya sendiri dan juga punya cara pengawasannya sendiri. Jadi seringkali kita ketika bicara mengenai pengawasan itu kan umumnya bicara mengenai bagaimana negara berbuat. Padahal dalam konteks internet sudah ada mekanisme berbuat sendiri. Sebagai contoh, kalau tadi Mbak katakan mengenai bagaimana kalau diakses anak-anak, jangan lupa bahwa sebetulnya dunia internet sudah punya tuh ya mekanisme untuk misalnya jangan sampai anak-anak mengakses ya dengan cara misalnya memastikan
misalnya mengetik beberapa angka, beberapa gambar gitu ya, yang seyogianya itu hanya bisa oleh orang dewasa. Itu kan salah satu contoh kontrol atau screening agar kemudian tidak diakses oleh anak-anak. Nah, tentu apakah itu juga lalu perlu diatur secara regulasi? Kan enggak. Nah, untuk itu maka saya kira negara juga perlu perlu memberikan ruang kepada dunia internet, dunia digital untuk juga mengatur dirinya sendiri. Sebab tadi saya kira juga kalau kemudian lalu dunia internet lalu menjadi begitu dijauhi, tentu lalu menjadi kontraproduktif bagi kita semua. Demikian dari saya. Dan yang perlu diingat juga peran dari orang tua ya, jangan sampai orang tua lengah kemudian ternyata anaknya mengakses situs-situs yang tidak semestinya untuk diakses begitu ya, Prof. Jangan lupa bahwa untuk itu kan sebetulnya berbayar tadi. Ya, Iya. jadi bukan hanya perhatian terkait dengan kegiatan sang anak, tapi juga perhatian terkait dengan keuangan anak untuk Betul. tidak memberikan uang jajan terlalu banyak dan seterusnya sehingga Apalagi mengisi saldo dompet digital begitu ya, kira-kira banyak gitu kan. Oke, baik. Pak Kabid terakhir, dari 16 orang yang direncanakan atau dipanggil untuk diperiksa, 16-nya confirm hadir besok, Pak Kabid? Ya, sejauh ini confirm tidak dilakukan ya, namun demikian kita sudah melayangkan surat panggilan, dalam konteksnya sudah masuk pada ranah proses penyidikan. Ya, tentunya ada mekanisme undang-undang apabila tidak hadir ya, tentu ada mekanisme dalam skema pemanggilan kedua sampai dengan atau pemanggilan membawa secara paksa. Tapi namun demikian kita lihat perkembangan besok dari penyidik dan semoga ini juga kasus bisa memberikan suatu pembelajaran bagi kita Betul. bersama dan bijak kepada seluruh orang tua dan lingkungan keluarganya. Dan sekali lagi saya sampaikan ini adalah publikasi memiliki untuk edukasi dan deteran efek ya, tidak untuk sosialisasi. Begitu Mbak Disti. Oke, butuh pencegahan, penindakan yang begitu tegas. Jangan sampai kemudian industri-industri semacam ini akhirnya menjamur di Indonesia karena bisa dikatakan berbahaya sekali khususnya bagi generasi muda di Indonesia. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dan juga ada pakar kriminologi Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami untuk perspektifnya. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.